Ya halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang merasa kenal dan akrab dengan pemimpin sekte racun tersebut, pemimpin sekte racun pun berkata kepada Xiaoyan, "Salah satu anggota aliansimu adalah Ratu Medusa, bukan? Kita lihat apakah kamu masih bisa akan keras kepala setelah aku mengalahkannya," ucap dari pemimpin sekte racun. Ratu Medusa lalu berkata, "Wow, kata-katamu sungguh sangat berani," ucap dari Ratu Medusa. Majestic Doki tiba-tiba keluar dari tubuh Ratu Medusa. Udara di sekitarnya pun mulai bergelombang dengan hebat akibat dari Doki yang dikeluarkan oleh Ratu Medusa. Yan Laotian lalu berkata, "Aku tidak menyangka kamu bahkan bisa mengalahkan salah satu dari 3 binatang sepik skill dari 3 sesepuh Mulan. Aku juga tertarik dengan teknik kelincahan Doki milikmu. Aku pasti akan mempelajarinya dengan benar setelah aku menangkapmu," ucap dari Yan Laotian. Beng 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 2000. Mereka pun mulai bertempur. Api surgawi. Yan Laotian terkejut saat melihat api surgawi hijau di tubuh Xiaoyan. "Kamu ingin melarikan diri?" ucap dari Yan Laotian. Yan Laotian dengan cepat mengikuti Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya seseorang bisa mengikuti Xiaoyan dengan sedekat ini sejak dia mulai berlatih gerakan 3000 petir. Hahaha, bocah, kelincahanmu memang cukup bagus. Itu hampir setara dengan penerbangan angsa milik sekte Angsa Emas. Jika aku bisa mendapatkan dan mempraktekannya, kecepatanku pasti akan jauh melebihi elit Dozong, ucap dari Yan Laotian. Wajahnya menunjukkan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Jelas kelincahan yang ditampilkan oleh Xiaoyan telah menggerakkan hatinya untuk serakah. "Kenapa kamu ingin berhenti berlari?" ucap dari Yan Laotian. Yan Laotian tiba-tiba mengepakkan sayap angsa di punggungnya dan tubuhnya muncul di tempat yang kurang dari 1 meter di samping Xiaoyan. Lalu dengan kejam dia menebas lengan Xiaoyan. Psing, ping. Namun sebelum dia berhasil memotong lengan Xiaoyan, ternyata Xiaoyan sudah menyiapkan segel di tangannya dan langsung diampaskan ke arah dada Yan Laotian. Segel gunung terbuka. Bledung. Segel gunung terbuka mendarat di dada Yan Laotian. Beng 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 beng. Bledung. Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Yan Laotian tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan dapat mengandalkan kekuatan kelas Do Huangnya untuk melepaskan serangan teknik Do yang begitu kuat. Meskipun dia agak lengah, Yan Laotian masih merupakan elit Dozong. Dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menggerakkan energi, permukaan tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan terang. Ketika kekuatan Xiaoyan keluar dari telapak tangannya, dan bulu angsa berwarna emas lebat muncul sebelum akhirnya membentuk armor bulu angsa emas yang dengan kuat menutupi area dadanya. Cium, blum, 2000, oreo, buang. Meskipun Yan Laotian telah mengeluarkan armor bulu angsa emas pada saat yang kritis, itu masih tidak dapat memblokir semua serangan kekuatan penuh dari Xiaoyan pada jarak yang begitu dekat. Serangan itu menghancurkan baju besi emas dan membekas di tubuh Yan Laotian. Yan Laotian yang terluka saat ini memuntahkan seteguk darah. Kedua sesepuh Mulan tersenyum pada pemandangan ini. Mereka sudah mengatakan bahwa orang ini bukan ahli Do Huang biasa. Namun Yan Laotian masih saja berani mengandalkan kelincahannya untuk melakukan pertarungan jarak dekat dengan Xiaoyan. Lagi-lagi Xiaoyan melakukan kejutan, ucap Hai Bodong. "Bajingan kecil, kamu hanyalah bajingan kecil," ucap dari Yan Laotian yang merasa malu akibat terkena serangan ini. Cahaya berwarna emas segera melonjak dari tubuhnya sebelum membentuk lebih dari 10 duri emas tajam di bahunya. Lengan, siku, jari, kaki, lutut, dan lebih dari 10 anggota tubuhnya pun mengeluarkan duri saat ini. Yan Laotian lalu berkata, "Bocah,
Aku pasti akan bisa dengan kejam mematahkan semua jari-jarimu satu demi satu, ucap dari Yan Laotian. Sayap besar di punggungnya mengepak dan Yan Laotian bergegas menuju Xiaoyan. Pedang jari emas tajam yang terbentuk menusuk ke semua titik fatal dari Xiaoyan. Yan Laotian tampaknya telah melupakan instruksi yang diberikan oleh pemimpin sekte racun untuk tidak membunuhnya, melainkan menangkapnya hidup-hidup. Xiaoyan terus menghindari serangan dari Yan Laotian dengan sesekali menahan serangan itu dengan pedangnya. Ting 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 dentang, ting 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 dentang, ting. 5 duri emas tajam dengan keras ditahan oleh pedang Xiaoyan. Tiba-tiba tubuh Yan Laotian bergerak dengan cara yang aneh dan lalu bergerak ke samping Xiaoyan. Lalu dia menendangkan lututnya ke perut bagian bawah dari Xiaoyan. Brak. Darah pun mengalir dari sudut mulut Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan dengan ganas menghantamkannya ke pinggang dari Yan Laotian. Setelah itu Xiaoyan bergerak menjauhi Yan Laotian. "Kenapa kau terus melarikan diri?" ucap Yan Laotian. Xiaoyan sepertinya tidak punya banyak waktu untuk menggunakan gerakan 3000 petir untuk melarikan dirinya kali ini. Tinju Yan Laotian pun menghantam punggungnya. Dadedur. Pukulan ini menyebabkan seteguk darah dimuntahkan dari mulut Xiaoyan. Xiaoyan juga jatuh melayang dari udara. Melihat ini, Yan Laotian langsung menyerang Xiaoyan yang jatuh kembali. Mati kau Xiaoyan. Hai Bodong kali ini harus bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan Xiaoyan, ucap dari Xiaoding. Melihat kejadian itu, Hai Bodong kali ini sangat mengamuk. Sayap esnya dengan cepat muncul di pinggungnya. Setelah itu dia bergegas keluar dan pergi ke posisi di mana Xiaoyan berada dengan cara secepat kilat. Psing psing Xiaoyan, ucap dari Hai Bodong. Xiaoyan pun jatuh dengan cepat dari udara. Namun saat tangan Yan Laotian ingin menangkap kepala Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan menghindarinya. Penghindaran tiba-tiba Xiaoyan menyebabkan Yan Laotian terkejut. Hai Bodong yang sedang bergegas melihat teratai api Xiaoyan, dia pun menghentikan tubuhnya lalu kembali ke benteng. Sialan anak ini ternyata membuatku sangat cemas. Setelah melihat adegan ini, dia pun menyadari bahwa Xiaoyan telah menipu semua orang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan dirinya waktu yang dibutuhkan untuk membuat teratai api hijau yang menakutkan ini. Saat ini tidak lagi ada kesempatan untuk Yan Laotian menghindari serangan dari Xiaoyan ketika tubuhnya berbalik menghindari serangan dari Yan Laotian. Ledakan yang mengerikan pun mengguncang bumi terdengar. Bahkan seseorang sekuat elit Dozong pun kemungkinan tidak akan berhasil dalam menghadapi ledakan api yang begitu mengerikan seperti ini. Kedua sesepuh Mulan merasa sangat bersyukur karena Xiaoyan tidak menggunakan teknik Do yang menakutkan ini saat melawan mereka. Tidak heran anak kecil ini bisa menjadi kepala aliansi. Dia memang sangat kuat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Yan Laotian saat ini. Dia pasti tidak akan baik-baik saja meskipun dia adalah seorang elit Dozong. Jika terkena ledakan semacam itu pasti selesai, ucap dari tetua Mulan. Di sisi lain, Hai Bodong langsung berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ucap dari Hai Bodong yang langsung pergi ke tempat Xiaoyan berada. Di sisi lain bunyi batu pun Aku baik-baik saja. Hanya saja aku merasa agak lelah. Energi yang kukeluarkan itu benar-benar terlalu besar, ucap Xiaoyan kali ini. Kamu benar-benar ceroboh, ucap Hai Bodong. Xiaoyan lalu berkata, itu karena tidak ada pilihan lain. Karena aku melawan seorang elit Dozong kali ini, ucap dari Xiaoyan. Apakah orang itu sudah mati, ucap Hai Bodong. Xiaoyan lalu menjawab, meskipun kekuatan Angry Buddha Lotus Core Flame sangat hebat, bagaimanapun juga aku hanyalah seseorang elit Dohuan, ucap dari Xiaoyan. Namun bukan tidak mungkin dia berakhir dengan cedera serius atau bahkan lumpuh meskipun dia sulit dikalahkan, ucap dari Xiaoyan kembali.
Setelah ledakan itu hilang, di sana terlihat Yan Laotian yang sudah ambruk. Xiaoyan telah mengalahkan 3 tetua Mulan dan Yan Laotian dalam waktu 1 hari. Ini sama saja dengan menghadapi 2 ahli Dozong. Mulai hari ini Xiaoyan akan sepenuhnya menjadi pahlawan yang paling dihormati di dalam Kekaisaran Jiangma. Kemudian Xiaoyan mengepakkan sayap apinya dan pergi ke tempat yang tidak jauh dari pertarungan Ratu Medusa dengan pemimpin Sekte Racun. Lalu dia kemudian berteriak, "Pemimpin Sekte Racun, 2 aliansi sekutumu telah aku kalahkan hari ini. Aku menyarankan kamu untuk segera mundur." Tetapi kedua orang yang sedang dalam pertempuran sengit itu mengabaikan teriakan dari Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia tahu teriakannya tidaklah berguna. Dia tidak berani bergabung atau memasuki medan pertempuran itu dalam kondisinya saat ini. Karenanya dia hanya bisa menunggu di dekat mereka. Lalu Ratu Medusa tiba-tiba berhasil mendaratkan pukulan ke arah pemimpin Sekte Racun. "Buh! Mati kau!" ucap dari Ratu Medusa. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut pemimpin Sekte Racun tersebut. Setelah dia menerima pukulan itu, namun darah segar yang telah dimuntahkan secara aneh berlumuran menjadi panah berdarah yang melesat ke wajah Ratu Medusa. Panah darah yang tiba-tiba juga membuat Ratu Medusa lengah. Pada saat kritis ini, yang dia bisa lakukan hanyalah menangkap panah tersebut. Namun anehnya panah tersebut tiba-tiba meleleh dan secara aneh masuk ke pori-pori tangan Ratu Medusa. Semua perubahan ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat, bahkan hanya kurang dari 1 detik. Pada saat ini Xiaoyan yang beraksi, dia melihat bahwa mereka berdua telah mundur. Lalu pemimpin Sekte Racun tersenyum ketika dia melihat darah cair memasuki tubuh Ratu Medusa. Tetapi dia tidak menyadari bahwa kerudungnya telah terlepas ketika panah itu ditembakkan. Xiaoyan yang melihat wajah dari pemimpin Sekte Racun tersebut, dia lalu berkata, "Dokter peri kecil," ucap dari Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin Sekte Racun ini adalah temannya saat dia berlatih dulu. Dia adalah dokter peri kecil. Wanita baik hati itu sekarang telah menjadi pemimpin Sekte Racun yang telah menyebabkan banyak orang merasa takut hanya karena mendengar namanya saja. Perubahan sebesar ini menyebabkan Xiaoyan merasa tidak percaya, walaupun dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pemimpin Sekte Racun itu lalu berkata, "Aku bukanlah dokter peri kecil, kamu sudah pasti salah orang," ucap dari pemimpin Sekte Racun. Xiaoyan lalu berkata, "Omong kosong, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu juga seorang dari Kekaisaran Jiangma. Kenapa kamu memulai peperangan ini?" ucap Xiaoyan. "Dokter peri kecil yang kamu kenal telah mati. Aku saat ini adalah pemimpin Sekte Racun, wanita racun langit," ucap dari pemimpin sekte tersebut. "Apakah ini karena tubuh racunmu itu?" ucap Xiaoyan. "Aku terlahir di Kekaisaran dan alasanku untuk bertahan hidup adalah untuk menyebarkan kesengsaraan. Saat itu aku pernah memberitahumu bahwa cepat atau lambat aku akan berakhir seperti ini. Ini adalah nasibku. Tubuh racunku yang menyedihkan ini sudah terjadi dari generasi ke generasi," ucap dari dokter peri kecil. "Aku yakin pasti ada obat untuk menyembuhkan tubuhmu itu," ucap Xiaoyan. "Jika memang ada orang yang menyentuhku, orang itu akan mati dengan cara yang paling menyakitkan dan mengenaskan di depanku. Kamu tidak mengerti peristiwa yang terjadi kepadaku selama ini," ucap dari dokter peri kecil. Dia telah tinggal di desa pegunungan kecil selama bertahun-tahun setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiangma pada saat itu. Di sana dia tinggal di rumah 2 orang tua yang tidak memiliki anak. Kedua orang tua itu melihat bahwa dia lucu dan baik. Lalu kedua orang tua itu membujuknya untuk tinggal di desa pegunungan yang kecil. Mereka menganggapnya seperti anak mereka sendiri. Orang-orang desa pun menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Dia sangat bahagia saat itu. Dia yang telah terlantar sejak lahir tidak pernah menikmati perasaan bahagia seperti itu. Apalagi saat dia memiliki persahabatan sejati yang tidak terlupakan dengan Xiaoyan ketika dia bertemu lagi dengan Xiaoyan di kota Kingshan. Dia sangat menghargai perasaan ini.
dan telah bersumpah bahwa dia akan melindunginya. Namun letusan tubuh racun yang menyedihkan itu menyebabkan semua ini berubah. Pertama, dua orang tua yang telah menganggapnya sebagai putri kandung mereka sendiri sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di depan matanya karena mereka telah menyentuh tubuhnya. Meskipun kedua orang tua itu menatapnya dengan mata yang baik dan lembut tepat sebelum mereka meninggal, justru karena tatapan itulah membuat hatinya hancur berkeping-keping saat itu. Pada akhirnya dia membawa mayat kedua orang tuanya di depan mata orang-orang desa yang sekarang dipenuhi dengan rasa kebencian dan ketakutan ketika mereka melihatnya. Lalu dengan hati yang hancur dia mulai mengubur mayat kedua orang tuanya dan berlutut di depan kuburan mereka sampai dia akhirnya pun pingsan. Saat terbangun, rambutnya telah berubah warna menjadi seputih salju. Dia yang melihat dan menyentuh rambut putihnya yang menyebabkan beberapa orang takut dan akhirnya menyadari bahwa dia adalah kutukan yang akan membawa celaka bagi orang-orang di sekitarnya. Karena itu, apa gunanya bersifat baik? Dia akhirnya berpikir, jika dia memperlakukan orang dengan baik hanya untuk melihat mereka mati dengan cara mengenaskan, apakah ini yang dibilang baik atau kejam? Setelah dia menerima kenyataan ini, kebaikannya pun yang selalu ditunjukkan oleh dokter peri kecil terpaksa disembunyikan jauh-jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Dan kenyataan ini akhirnya membuat dia menampilkan sosok wanita racun langit yang dingin dan tanpa emosi. Xiaoyan saat ini menyadari bahwa banyak hal yang telah terjadi kepadanya beberapa tahun ini. Peristiwa ini mungkin menjadi alasan perubahannya. Hatinya sangat berantakan. Dia pun tahu karena dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan itu. Dokter peri kecil pasti tidak akan bisa menjalani kehidupannya yang baik. Tubuh racun yang menyedihkan akan berulang-ulang kali menyiksa dirinya serta orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba Ratu Medusa memuntahkan darah dan tubuhnya menjadi pucat. "Apa itu?" ucap Xiaoyan. "Darahnya mengandung racun," ucap Xiaoyan kembali. Ratu Medusa lalu mencoba untuk mengeluarkan cairan beracun yang menghancurkan bagian dalam tubuhnya. "Siapapun yang menyentuh tubuh racun yang menyedihkan ini pasti akan sial," ucap dari dokter peri kecil. "Ini hanya sedikit cairan beracun. Namun kamu ingin ratu ini tunduk? Ratu ini bisa mengambil nyawamu bahkan sebelum racun itu beraksi," ucap dari Ratu Medusa. "Baiklah, kita lihat bagaimana nasibmu sekarang," ucap dokter peri kecil. Cukup, ucap Xiaoyan. Langsung marah saat melihat kedua orang itu akan bertarung lagi. "Dokter peri kecil, aku pernah memberitahumu di lembah kecil bahwa aku, Xiaoyan, akan tetap menjadi temanmu walaupun kamu berubah menjadi apapun. Kata-kata ini masih berlaku sampai sekarang," ucap Xiaoyan. "Aku sudah melupakan kata-katamu," ucap dokter kecil. "Jika kamu melupakannya, kamu harusnya menyerangku sekarang," ucap Xiaoyan. Setelah itu dia benar-benar berjalan menuju dokter peri kecil tanpa pertahanan sedikit pun. "Hati-hati," ucap Ratu Medusa. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menunjukkan kepada Ratu Medusa untuk tidak perlu khawatir. Dan terus Xiaoyan melangkah tanpa berhenti satu langkah pun menuju dokter peri kecil. Lalu dia melihat wajahnya. "Apakah kamu belum lupa? Tubuh racun itu pasti bisa diobati. Kamu tidak perlu berputus asa seperti ini," ucap dari Xiaoyan. "Memang mudah kalau hanya berbicara," ucap dokter peri kecil. Lalu Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mencoba untuk menyentuh wajah dokter peri kecil tersebut. Tetapi dokter peri kecil itu buru-buru mundur beberapa langkah dan lalu berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu ingin mati?" ucap dari dokter peri kecil tersebut. "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun tubuhmu dipenuhi racun yang sangat berbahaya, tetapi itu bukanlah alasan untuk aku tidak bisa menyentuhmu. Karena itu harusnya kamu jangan menyerah. Apalagi kamu sudah bukan gadis kecil yang bodoh seperti dulu. Dan aku bukanlah lagi Dozi kecil," ucap dari Xiaoyan. Tangan Xiaoyan bergerak dan meraih tangan dokter peri kecil tersebut. Dokter peri kecil pun cemas ketika lengannya digenggam oleh Xiaoyan. Dia mencoba untuk melarikan diri dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Dan apa yang kamu coba lakukan?"
Xiaoyan lalu tersenyum. Dia mengangkat tangannya. Saat ini telapak tangannya sudah menjadi sangat hitam. Dan api hati teratai berkilau segera melonjak keluar saat nyala api itu naik. Warna hitam pekat itu pun dengan cepat memudar. Dalam sekejap tangannya pun pulih seperti sebelumnya. Api hati teratai berkilau memurnikan racunnya. Dokter peri kecil pun terkejut dan dia lalu berkata, "Jika kamu masih menganggapku sebagai temanmu, kamu harusnya berhenti melakukan kesalahan. Jika kamu seperti ini, kamu hanya akan mempercepat meletusnya tubuh racun ini. Saat ini benar-benar akan meletus. Tidak ada manusia atau binatang dalam radius 500 km yang akan bertahan hidup. Semuanya akan terlambat saat itu terjadi. Meskipun kamu bisa mengisolasi racun mematikan dari tubuh racun ini, kamu tidak mungkin bisa membatalkannya," ucap dari dokter peri kecil. "Tubuh racun ini memang sangat sulit dihentikan. Memang tidak mungkin untuk membatalkannya. Tetapi aku dapat membantumu mengendalikannya sepenuhnya," ucap Xiaoyan. "Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya?" Gua tertawa jahat anjir. Walaupun kalian nonton, kalian sudah nonton, tapi gua tetap tertawa jahat. Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian ya, oke? Dan gua minta doanya ya, semoga hari-hari ini gua nggak terlalu sibuk agar gua tetap konsisten masih bisa upload minimal sehari 2 kali lah gua upload atau 1 kali. Karena semakin dekat itu semakin pusing gue, semakin banyak kegiatan. Oke, terima kasih juga buat yang udah ngedukung channel gua dari awal dan sampai sekarang. Kalian the best banget. Dan tidak lupa lagi gue selalu ucapin terima kasih bagi kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah deskripsi, di link deskripsi di bawah, paling bawah ya, oke. Jadi terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Nantikan konten gue berikutnya. Assalamualaikum, dadah, love you all, muah.